Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kelompok kami pada hari ini, yaitu bab 3 tentang interpretasi peta dan citra pengindaran jauh untuk transportasi dan tata guna lahan. Halo, perkenalkan nama saya Fiananda Syafina Paristamirat dari kelompok 3 ingin memperkenalkan anggota-anggota saya, itu Amelia Nabila Pratama, Desi Rahmati Sanggu, Pandi Maulana Firzatullah, Silitonga Zerikonov, Syarbana Nabil, dan Zaki Mahardika. Salam kenal teman-teman semua. Yang pertama, pengendaraan jauh atau remote sensing. Pengendaraan jauh atau remote sensing merupakan cara untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data tentang suatu objek di permukaan bumi untuk mengetahui karakteristik objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Berikut contoh-contohnya. Menurut para ahli, menurut David T. Lindgren 1985, pengendaraan jauh merupakan variasi teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Lillesand and Kiefer 1990. Pengendaraan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Terakhir, Paul J. Curran. Pengendaraan jauh adalah pengguna sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Pengendaraan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan alat pengendara berupa sensor buatan. Komponen penginderaan jauh. 1. Energi. Tenaga penginderaan jauh dapat berupa gelombang elektromagnetik alamiah dan gelombang elektronik buatan. Tenaga tersebut bersumber dari cahaya matahari. A. Elektromagnetik alamiah. Berasal dari matahari, disebut juga sebagai sistem pasif karena sangat bergantung dengan matahari. Maka hasil gambar yang didapatkan bergantung juga pada waktu penyinaran, kondisi cuaca, dan permukaan bumi yang memantulkan cahaya. B. Elektronik buatan. Dalam perekamannya, menggunakan gelombang mikro disebut juga sebagai sistem aktif. 2. Atmosfer. Di atmosfer ini terdapat molekul gas yang dapat menyerap, memantulkan, dan mempengaruhi tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Terdapat istilah jendela atmosfer atau disebut atmospheric window, yaitu bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi. Panjang gelombang yang paling banyak digunakan pada penginderaan jauh. 1. Spektrum gelombang cahaya tampak visibly 0,4 UM sampai 0,7 UM. 2. Spektrum gelombang cahaya inframerah 0,7 UM sampai 1,0 UM. 3. Spektrum gelombang mikro 1,0 UM sampai 1,0 M. 3. Objek berupa bentangan alam maupun bentangan budaya di permukaan bumi. Berikut contoh gambarnya. Yang keempat yaitu sensor. Sensor digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Yang kelima yaitu perolehan data, dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasikan foto udara secara visual dan cara digital dengan menggunakan komputer. Yang keenam, penggunaan data. Sebagai tolak ukur, keberhasilan aplikasi penginderaan jauh dipengaruhi oleh pengetahuan disiplin ilmu masing-masing, baik lembaga maupun individu. Citra foto dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, posisi sumbu kamera, sudut liputan kamera, jenis kamera, warna yang digunakan, dan wahana yang digunakan. Berdasarkan sumbu kamera terdapat dua citra foto, yaitu 1. Foto vertikal, sumbu kamera agak lurus terhadap permukaan bumi. 2. Foto condong atau foto miring, menyudut terhadap garis tegak lurus pada permukaan bumi dengan besar sudut 100 derajat. Foto condong ada dua macam, yaitu foto agak condong atau low oblique photograph. Dan yang kedua yaitu foto sangat condong atau high oblique photograph. Citra non-foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera, dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan wahana yang digunakan.
Berdasarkan sensornya terdiri dari satu citra tunggal, mengkombinasikan citra dengan spektrum gelombang yang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Citra multispektral dibuat dengan saluran jamak atau saluran sempit, yaitu terdiri dari citra RBF atau Return Beam Vidicon digunakan untuk merekam gambaran jarak dekat, dan MMS atau Multispectral Scanner untuk mendapatkan gambar radiometrik. Berdasarkan wahananya, satu citra dirgantara atau airborne image menggunakan wahana yang beroperasi di udara. Dua citra satelit atau satellite spaceborne image menggunakan wahana yang beroperasi di luar angkasa. Berdasarkan penggunaannya, citra satelit dibedakan menjadi 4. 1. Citra satelit untuk penginderaan planet, misalnya citra satelit Ranger AS, citra satelit Viking AS, citra satelit Luna Rusia, dan citra satelit Venera Rusia. 2. Citra satelit untuk penginderaan cuaca, misalnya citra NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration AS, dan citra Meteor Rusia. Yang ketiga, citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi, misalnya citra Landsat atau Land Resource Satellite AS, citra Soyuz Rusia, dan citra SPOT atau Satellite for Observation the ICR yang diorbitkan oleh Prancis pada tahun 1986. Yang keempat, citra satelit untuk penginderaan laut, misalnya citra Seasat AS dan citra MOSS Marine Observation Satellite yang diorbitkan oleh Jepang pada tahun 1986. Interpretasi citra yaitu mengidentifikasikan berbagai objek pada foto, udara, atau citra untuk menilai arti penting objek tersebut. Unsur-unsur 1. Bentuk objek yang memiliki pola tertentu. 2. Ukuran berkaitan dengan skala citra. 3. Rona mempunyai 3 warna yaitu hitam, abu-abu, dan putih. 4. Tekstur kasar, sedang, halus. 5. Bayangan berdasarkan objek dan waktu pemotretan. 6. Pola menyebar, memusat, dan mengikuti das. 7. Situs bentuk, topografi, dan geomorfologi. 8. Asosiasi bentuk fisik. Menurut Estes dan Simonet dalam kurung 1975, interpretasi citra pada penginderaan jauh merupakan kegiatan mengkaji foto udara dan atau citra untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti penting objek tersebut. Sutanto 1986. Prinsip penginderaan jauh adalah merekam objek sehingga menghasilkan data yang dapat dianalisis melalui kegiatan interpretasi. Proses interpretasi objek pada foto udara dan citra. Proses interpretasi objek pada foto udara dan citra terdiri atas deteksi, identifikasi, dan analisis. Yang pertama, deteksi yaitu proses mengenal objek yang mempunyai karakteristik tertentu oleh sensor. 2. Proses identifikasi mencirikan objek dengan menggunakan data rujukan. 3. Analisis yaitu mengumpulkan keterangan lebih lanjut agar diperoleh data lebih terperinci. Hasil interpretasi citra memberikan informasi spesial yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan wilayah. Selain citra, peta dapat dimanfaatkan sebagai sumber data spesial dalam perencanaan pembangunan. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi. 1. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi darat. Dalam upaya pengembangan sistem transportasi, penginderaan jauh memiliki peran besar. Satelit penginderaan jauh mengorbit dan merekam gambaran objek di permukaan bumi dan menghasilkan citra dalam bentuk gambar yang tervisualisasi secara digital.
Aplikasi pengembangan jaringan transportasi dilakukan dengan cara interpretasi berdasarkan ciri spektral dan ciri spasial yang ditunjukkan pada citra. Perencanaan jaringan jalan. Ciri spesial yang dapat ditampilkan dalam kegiatan interpretasi citra untuk perencanaan jaringan jalan sebagai berikut. 1. Bentuk adalah unsur interpretasi citra berdasarkan ciri spasial. Bentuk menunjukkan struktur objek yang mencirikan objek kenampakan di permukaan bumi. Berdasarkan bentuk dapat diketahui objek yaitu bangun pabrik, permukiman, terminal, dan jalan raya. Yang kedua, ukuran. Ukuran menunjukkan atribut pada objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan. Berdasarkan ukuran citra tersebut menunjukkan objek kawasan industri di sekitar permukiman. Yang ketiga, asosiasi menunjukkan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lain. Asosiasi dapat membantu mengidentifikasi keberadaan objek lain. Asosiasi yang ditampilkan dalam citra tersebut adalah mobil. Objek mobil berasosiasi dengan jalan raya. Manfaat penginderaan jauh untuk transportasi darat yang berhubungan dengan jaringan jalan terutama tampak pada bidang-bidang berikut. A. Penentuan rute pembangunan jalan. B. Perencanaan pembangunan halte bus atau busway. C. Perencanaan pembangunan terminal. Pembuatan rute jalur alternatif. D. Rekayasa lalu lintas. E. Pembuatan rute angkutan umum. F. Analisis kemacetan lalu lintas. B. Peta untuk perencanaan rel kereta api. Peta dapat memberikan informasi yang digunakan dalam perencanaan jaringan kereta api. Informasi tersebut berfungsi menentukan jalur kereta api yang akan dibuat dan perencanaan lokasi pembuatan jembatan kereta api atau terowongan. Peta yang digunakan dalam perencanaan jaringan jalan, misalnya peta topografi, peta administrasi, dan peta penggunaan lahan. Peta topografi digunakan untuk mengetahui jalur rel kereta berdasarkan ketinggian tempat. Jalur kereta api sesuai dikembangkan di dataran rendah. Peta administrasi digunakan untuk mengetahui daerah yang akan dilalui jalur rel kereta api. Peta penggunaan lahan berguna untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan pada pembangunan jaringan rel kereta. Lahan yang sesuai dikembangkan untuk jalur rel kereta adalah lahan yang jauh dari permukaan padat dan karakteristik tanahnya cukup resisten. 2. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi laut. Citra penginderaan jauh dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perairan. Penginderaan jauh memiliki peran penting bagi pengembangan sistem transportasi laut. Beberapa di antaranya untuk mengetahui sistem atau pola permukaan air, pengamatan perkiraan pasang surut air laut, pengamatan kondisi fisik laut air laut, serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Citra penginderaan jauh, baik citra fotografis maupun citra non-fotografis, dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem jaringan transportasi laut. Citra fotografis inframerah peka terhadap badan air karena badan air memiliki daya serap tinggi terhadap saluran inframerah. Dengan demikian, citra dapat digunakan untuk mengidentifikasi kedalaman laut. Hasil survei hidroseanografi yang berhasil direkam sensor penginderaan jauh memuat informasi mengenai pasang surut air laut, gelombang laut, kedalaman laut udara, dan arah arus laut. Informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan pemangku kepentingan dalam menentukan lokasi pembangunan pelabuhan. Kondisi cuaca terkini berpengaruh terhadap waktu keberangkatan kapal. Satelit citra seperti NOAA, GMS, dan TRMM dapat merekam cuaca kondisi seperti perubahan arah angin, suhu udara, kelembapan udara, dan ketinggian gelombang.
Informasi yang berhasil diperoleh dari hasil perekaman sensor penginderaan jauh bisa menjadi acuan dalam menentukan keberangkatan kapal. Selain penginderaan jauh, peta dapat digunakan sebagai sumber informasi keuangan dalam perencanaan pembangunan jaringan transportasi laut. Misalnya peta navigasi dapat digunakan untuk memandu nahkoda dalam menentukan jalur pelayaran. 3. Pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi udara. Penginderaan jauh bermanfaat untuk sistem transportasi udara. Manfaat penginderaan jauh antara lain membantu analisis cuaca dengan memperkirakan tekanan udara pada suatu wilayah. Alat bantu navigasi transportasi udara, perkiraan arah angin, suhu, dan kandungan udara di udara untuk penentuan larangan terbang. Salah satu manfaat penginderaan jauh bagi pengembangan sistem transportasi udara yaitu untuk analisis cuaca, sehingga dapat diketahui tekanan udara dan suhu suatu daerah. Pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk tata guna lahan merupakan upaya perencanaan penggunaan lahan dalam suatu wilayah yang meliputi pembagian wilayah untuk pengususan fungsi-fungsi tertentu. Tata guna lahan terdiri atas tata guna lahan untuk kawasan permukiman, perumahan, perkebunan, pertanian, dan ruang terbuka hijau. Tata guna lahan diperlukan agar berbagai kepentingan dapat bersinergi dalam harmonisasi ruang yang merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan wilayah. Pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk kawasan permukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk penentuan penggunaan lahan kawasan permukiman sebagai berikut. 1. Tidak berada pada kawasan lindung. 2. Berada pada kemiringan 0-8%. Kemiringan 8-15% masih dapat diterima dengan pembatasan kepadatan bangunan. Kemiringan lereng di atas 15% tidak baik untuk pusat permukiman. 3. Bebas dari pencemaran air, udara, gangguan suara, atau gangguan lainnya, baik yang ditimbulkan sumber daya buatan manusia maupun sumber daya alam seperti banjir, tanah longsor, atau tsunami. 4. Ketinggian lahan kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut. 5. Pada kota-kota yang mempunyai bandar udara, tidak mengganggu penerbangan pesawat. 6. Kondisi sarana, prasarana memadai. Dalam menentukan lokasi perumahan, ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan, seperti aksesibilitas, ketersediaan sarana prasarana, dan kondisi topografi. Oleh karena itu, dibutuhkan citra yang mampu memberikan informasi tersebut. Luasnya cakupan informasi yang disajikan hanya dapat diperoleh dari citra beresolusi spasial tinggi. Semakin tinggi resolusi spasial citra, data yang diberikan semakin detail. Citra satelit World View 2 merupakan satelit generasi terbaru dari Digital Globe pada tanggal 8 Oktober 2009. Citra satelit World View 2 memiliki resolusi spasial tinggi. Untuk citra pankromatik, resolusi spasialnya mencapai 0,46 sampai 0,5 meter. Sedangkan untuk citra multispektralnya sebesar 1,84 meter. Tingginya tingkat kedetailan informasi yang berhasil direkam menyebabkan citra World View 2 dapat dimanfaatkan untuk kajian permukiman, penunjang data dasar rencana detail tata ruang kota atau RDTRK, dan sumber informasi bagi analisis sumber daya alam serta lingkungan hidup. 2. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk kawasan perkebunan dan pertanian Indonesia, dikenal sebagai negara agraris. Hal ini dibuktikan dengan kebanyakan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian. Data penginderaan jauh turut berperan di bidang perkebunan dan pertanian. Adanya citra satelit resolusi tinggi memudahkan pemilik lahan menghitung dan memprediksi hasil produksi pertanian
dan perkebunannya untuk berbagai keperluan. Foto udara penginderaan jauh memudahkan petani dan pemilik lahan mendeteksi jumlah tanaman perkebunan dan pertaniannya yang terserang hama penyakit. Foto udara yang digunakan untuk mendeteksi jenis gangguan hama penyakit pada tanaman adalah foto udara inframerah. Foto udara inframerah adalah foto udara yang dibuat menggunakan spektrum inframerah dekat dengan panjang julat spektral 0,9 sampai 1,2 mikrometer. Beberapa jenis peta yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi pertanian sebagai berikut. A. Peta topografi. Berguna untuk menentukan ketinggian tempat. Ketinggian tempat dapat menunjukkan potensi suhu dan curah hujan, serta informasi kemiringan lereng. B. Peta jenis tanah. Berguna untuk melihat persebaran jenis tanah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menentukan jenis tanaman sesuai kondisi tanah. C. Peta geologi. Berguna untuk melihat karakteristik batuan di suatu wilayah. Informasi karakteristik batuan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat permeabilitas sehingga jenis tanaman yang sesuai dapat dikembangkan. D. Peta kepadatan penduduk. Berguna untuk memprediksi jumlah tenaga kerja dalam kegiatan pertanian. E. Peta tingkat pendidikan penduduk. Berguna untuk menganalisis kemampuan sumber daya manusia. 3. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk monitoring. Dengan perekaman sensor penginderaan jauh dapat diketahui perubahan luasan lahan serta perubahan lahan yang terjadi pada suatu wilayah. Melalui data tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi proses perubahan penggunaan lahan atau pembangunan telah sesuai rencana atau terjadi penyimpangan. Dengan demikian, pemerintah dapat terus memantau pembangunan di wilayah tersebut. Citra yang sesuai untuk memantau perubahan penggunaan lahan adalah citra dengan resolusi spasial tinggi, seperti QuickBird. Spasial kenampakan objek yang mudah diamati akan memudahkan data pengguna dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi perubahan lahan penggunaan. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih akurat dibandingkan penggunaan data citra resolusi menengah atau rendah. Ya, itu dia presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.